Saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pemirsa, IHSG ditutup menguat di level 6.400. Untuk membahas pergerakan IHSG dan saham rekomendasi hari ini, kami sudah bersama Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat IHSG ditutup di level 6.400, sama dengan di waktu awal pekan kemarin gitu ya. Namun apa yang menjadi sentimen untuk lantai bursa hari ini? Memang kalau kita akui bahwasannya penguatan IHSG pada hari ini penguatan signifikan daripada kinerja indeks IDX Health, dan juga kedua adalah IDX Property, dan masing-masing penguatan yakni 1,41% dan 1,11%. Padahal ini kalau penguatan IHSG ini hanya minoritas ya, misalkan dibandingkan dengan kinerja bursa di negara Asia yang memang rata-rata untuk bendera merah. Oke. Adapun pasar mengapresiasi misalnya peran para pemerintah dalam rangka untuk jaga agar supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali di tanah air, gitu. Apalagi juga kita ketahui bahwasannya pada hari Senin itu penambahan jumlah kasus COVID di tanah air itu mengalami penurunan, angkanya mengalami penurunan. Memang kita akui bahwasannya kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan PPKM itu juga. Mas Nafan, maaf saya potong sebentar. Kami tidak terlalu mendengar audionya atau mengalami sedikit gangguan teknis dengan audio di studio. Kami akan coba untuk memperbaiki. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa. Ya, kami kembali akan tersambung bersama Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, sudah bisa mendengar saya? Ya, sudah bisa, Mbak Pupi. Baik, Mas Nafan, silakan tadi dilanjutkan. Kalau kita bisa berandai-andai, apakah ini nanti bisa akan tetap bertahan di atas level 6.500 begitu IHSG hingga akhir Oktober ini, atau katalis apa saja mungkin yang dibutuhkan untuk membuat IHSG mampu bertahan di atas level 6.500? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya penguatan di IHSG memang lebih dipengaruhi oleh berbagai sentimen ya, misalkan dari sentimen domestik maupun juga dari sentimen eksternal. Kalaupun misalkan untuk sentimen domestik ini sudah seperti yang saya sebutkan earlier, sementara kalau misalkan jika dari sentimen global memang kita dipengaruhi oleh misalkan sentimen daripada kenaikan harga komoditas yang menjadi euforia daripada komoditi super cycle misalkan. Kemudian juga kita melihat juga di sisi lain juga terdapat berbagai dinamika lain yang bisa mempengaruhi daripada psikologis para pasar, misalkan pelaku pasar nanti kinerja daripada US CPI, dari mana hal ini juga menentukan kebijakan moneter daripada The Fed ya, misalkan ya dalam rangka untuk menerapkan kebijakan tapering misalkan yang mulai dari pertengahan November ya. Kalau misalkan jika hal tersebut terjadi, mungkin sepertinya juga para pelaku pasar akan lebih cenderung prudent begitu ya dalam misalkan untuk masuk ke pasar modal begitu ya, sehingga lebih cenderung untuk wait and see gitu. Dan juga di sisi lain juga kalau kita melihat bahwasanya para pelaku pasar juga cenderung mengamati dinamika kinerja laporan keuangan begitu ya, misalnya untuk kuartal ketiga begitu. Sebenarnya sih semua global juga berlaku begitu ya, sehingga kalau misalkan jika kita melihat adanya potensi daripada pemulihan ekonomi global maupun juga pemulihan ekonomi domestik, ini juga semestinya kinerja laporan keuangannya sustainable pada kuartal ketiga pun juga benar bisa menjadikan katalis positif buat global market misalkan seperti itu. Oke, dengan perkembangan harga komoditas, kita tahu bahwa banyak sekali harga komoditas yang naik, mulai dari harga minyak, logam begitu ya, LNG juga kita lihat luar biasa hingga 800% begitu kenaikannya di dunia, atau ada sentimen global terhadap harga komoditas. Bagaimana pengaruhnya dan apakah ini bisa direkomendasikan untuk pekan ini? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya ketika harga komoditas mengalami apresiasi yang signifikan karena dipengaruhi oleh lonjakan demand, dan di situnya juga dipengaruhi oleh supply yang terbatas begitu ya. Belum lagi juga terdapat adanya sentimen krisis energi gitu ya. Kalau menurut saya memang misalkan Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya
alam terbesar di dunia, itu kan salah satu terbesar ya, gitu ya. Itu kalau menurut saya pasti juga akan mendapatkan katalis positif gitu ya bagi daripada kinerja fundamental emiten di sektor di sektor tersebut misalkan gitu ya, untuk bisa meningkatkan kinerja gitu. Jadi saya pikir hal tersebut juga diharapkan juga bisa inline begitu ya dengan kenaikan harga saham tersebut begitu. Oke, soal ekspektasi keputusan Bank Indonesia ini seperti apa pengaruhnya untuk IHSG pekan depan, Mas Nafan? Misalnya sebenarnya pelaku pasar lebih cenderung berekspektasi bahwasannya Bank Indonesia pastinya juga akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di kisaran ini ya, di kisaran level yang sama begitu ya, sehingga saya pikir 3,5% begitu ya. Jadi saya pikir bahwasannya yang penting kalau misalkan jika statement dari Pak Peri Warjio yang memang sifatnya optimis atau hawkish ya, tentunya juga saya pikir hal tersebut tentunya akan diapresiasi oleh pelaku pasar gitu, sehingga saya pikir hal tersebut juga akan berikan apresiasi gitu ya terhadap kinerja IHSG tentunya begitu ya. Sambil juga misalkan kalau kita melihat bagaimana Bank Indonesia dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi, misalkan daripada adanya krisis COVID, kemudian juga adanya faktor ekspektasi tapering, tentunya juga kebijakan daripada triple intervention pun juga terus diterapkan secara konsisten begitu. Oke, baik. Untuk pekan depan atau untuk esok mungkin prospek dan juga rekomendasi Anda terhadap bank-bank yang big caps seperti apa nih, Mas Nafan? Oke, sebenarnya sih kalau bank-bank big caps ini merupakan bagian dari weekly stock IDs ya, dari Mira Asset Sekuritas gitu, sehingga memang hal ini juga termasuk dalam salah satu rekomendasi kami. Misalkan terdapat BCA, dan juga ada BNI, Bank Mandiri, BRI misalkan begitu, dan juga untuk tambahan saham lainnya untuk diperhatikan untuk pekan ke depan ya, itu bisa terdapat ada Excel, ada ERA, ada BSD, ada ITMG, DSNG, bahkan juga termasuk Friend di sini. Oke, rekomendasi untuk peluang mungkin buy on weakness ataukah saham-saham apa saja yang menarik untuk dicermati selain perbankan? Kelihatannya untuk sementara saham-saham yang saya sebutkan tadi ya, begitu ya, untuk stok IDs pada pekan depan. Jadi kalau misalkan jika terjadi terjadi koreksi, bisa cermati dalam rangka buy on weakness misalkan, soalnya sebab kalau dari sisi peluang daripada pergerakan kenaikan harga saham, memang saya pikir ini juga hal tersebut juga bisa terbuka lebar, karena hal tersebut juga akan diiringi oleh berbagai potensi sentimen positif, bisa dari misalnya proyeksi kinerja fundamental yang baik, kemudian juga terdapat potensi aksi korporasi yang bisa mendapatkan apresiasi dari para pelaku pasar tentunya. Baik, terima kasih Mas Nafan untuk diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam